Apa kabar semuanya? Hai Bu. Sudah siap belajar belum? Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Hari Bu. Hari. Yuk, hari yuk. Ini yuk doanya yuk. Udah mulai. Doa selesai. Sekarang ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Cantik. Ada suratnya nggak? Tahu. Apa Bu? Nggak ada. Berarti Sakit, apa Ari. ya? Agung, Alif. Ari, Ya Bu. Herman, Hadir Ibu. Aisyah, Dini, Ulan. Nah, kita masuk ke belajar ya. Kemarin kan kita udah belajar materi tentang pengaturan proses pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita belajar materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ibu mau nanya dulu nih, kenapa sebelum masuk materi, kenapa bayi yang tadinya kecil, mungil, menjadi remaja hingga dewasa? Yuk, kenapa? Ada yang bisa jawab? Dikasih makan Ibu. Ya, makan. Ada yang bisa jawab lagi? Ya, dikasih vitamin, Aisyah. Ya, jawabannya hampir tepat, yaitu karena intinya dikasih nutrisi dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dengan kita mempelajari ilmu biologi itu, kita bisa tahu apa itu pertumbuhan, bagaimana prosesnya, perkembangan. Ilmu biologi itu tidak hanya soal tumbuh-tumbuhan saja, tetapi bagaimana kehidupan mulai dari makhluk gaib. Makhluk gaib itu maksudnya yaitu Ilham, tolong perhatikan. Makhluk gaib itu misalnya kayak virus. Emang kita bisa melihat virus secara mata telanjang, tidak kan? Nah, jadi ilmu biologi itu tidak hanya tentang tumbuh-tumbuhan, tetapi prosesnya dengan makhluk hidup itu bagaimana. Nah, pembelajaran kali ini yaitu tujuannya itu kalian mampu menjelaskan konsep dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Baik, Ibu akan sajikan video. Di sini kita aturan kan menggunakan proyektor, berhubung fasilitas kita tidak memadai. Jadi kita menggunakan, Ibu sediakan video di laptop masing-masing. Tolong diputar ya. Ini perhatikan video tentang proses pertumbuhan dan perkembangan ya. Tolong sehabis kalian menyaksikan, nanti habis melihat videonya, kalian kaji, amati, dan pahami apa itu proses pertumbuhan dan perkembangan. Baik, kalau sudah disimak videonya dan dikaji, Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok pertama yaitu Ilham, Agung, Bulan, dan Dini. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok kedua, Ari, Herman, dan Aisyah. Silakan maju. Aisyah, tolong sini. Ibu akan membagikan LDPD-nya ya. Kelompok kedua. Kamar apa itu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara pengisian. Tolong perhatikan dulu ya anak-anak. Ya Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara mengisi lembar LDPD kalian. Di sini tulis nama kelompoknya, siapa saja anggota kelompoknya, disajikan deskripsinya bagaimana, dan juga penjelasannya bagaimana. Sekarang kalian apa yang
yang dikaji tadi di dalam video tersebut kalian tulis di lembar diskusi kalian. Cara penulisannya sesuai dengan yang ibu perintahkan ya. Ya. Ini apa, Bu? Nah, jadi ini Ari adalah merupakan jadi ini merupakan gambar mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ini anak kecil yang semulanya dari kecil terus menjadi besar dan dewasa itu karena proses pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan kelompok? Herman, tolong ya kelompok masing-masing. Ada yang ditanyakan? Bu, ini gimana Bu? Gimana Bu? Ini yang ini. Oh ini nih, mengapa dia bisa pertumbuhan itu bayi yang kecil menjadi besar ya? Karena proses pertumbuhan aku. Simak ya. Iya. Baik, tadi kan Ibu sudah membaca LDPD dan sudah diisikan. Nah, baik sekarang perwakilan kelompok maju mempresentasikan dan kelompok lain jangan lupa menyimak dan menanyakan apa saja hal yang tidak dimengerti atau keliru. Silakan perwakilan kelompok, siapa kelompok 1? Agung ya? Agung? Silakan Agung, mulai. Maju. Silakan Agung dipresentasikan. Pertumbuhan ialah bertambahnya jumlah protoplasma sel disertai dengan bertambahan ukuran, berat, dan jumlah sel. Pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Nah, baik. Dari teman-teman kelompok lain, apakah sudah dimengerti apa yang dipresentasikan? Tidak ada yang ditanyakan atau masih keliru? Tidak. Oh, beda sekarang kelompok 2 tolong mempresentasikan lagi ya. Sekarang kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan Ari teman-temannya. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Agung. silakan Agung. Perkenalkan, nama saya Agung dari kelompok 1. Ingin bertanya, apakah perkembangan sifatnya sama dengan pertumbuhan? Silakan Ari dijawab. Baik, di sini Ibu akan membantu pertanyaan dari Agung kepada saudara Ari. Apakah pertumbuhan itu sifatnya sama seperti perkembangan? Tidak ya Bu, karena pertumbuhan itu sifatnya irreversibel atau tidak dapat kembali lagi, sedangkan perkembangan itu sifatnya reversibel, yaitu dapat kembali lagi. Apakah dimengerti? Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan sudah dipresentasikan oleh teman-temannya bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali apa itu pertumbuhan dan perkembangan dan bagaimana prosesnya. Tolong disimak ya. Baik, pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya jumlah protoplasma pada sel suatu organisme yang disertai dengan bertambahnya ukuran, berat, dan jumlah sel yang bersifat tidak dapat kembali pada keadaan semula atau yaitu sifatnya irreversibel. Nah, sedangkan perkembangan itu prinsipnya adalah tahapan-tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan organisme tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam di organisme tersebut. Nah, pertumbuhan itu adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik ke semula. Nah, proses perkembangan ini berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan ini merupakan proses yang tidak dapat diukur dan bersifat kualitatif. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan atau konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan tadi
pertumbuhan itu merupakan bertambahnya jumlah protoplasma sel disertai dengan bertambahnya ukuran, berat, dan jumlah sel. Pertumbuhan itu sifatnya irreversib, tidak dapat kembali lagi ke semula. Nah, sedangkan perkembangan itu merupakan tahapan perubahan yang terjadi secara progresif tanpa aspek-aspek yang terdapat dalam diri organisme tersebut, dan sifatnya itu dinyatakan dengan kuantitatif, dapat dinyatakan dengan kuantitatif atau angka. Ya, apakah dari materi tersebut ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Ya, pelajaran sampai di sini dulu. Materi selanjutnya Ibu jelaskan minggu depan. Sekarang silakan ketua kelas tolong pimpin doa pulang ya. Ari, pimpin doa pulang. Doa mulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri pelajaran hari ini.